Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aryan Daniel Mirza, BRSAK MSC, dan Pak Dr. Sari Suhendro, SM, MSI, AKTCA, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Daerah. Saya Fatih Bulma Hasan bersama dengan rekan saya Abimanyu, pada video kali ini akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Langsung saja laporan pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Pada Abimanyu, silakan. Baik, untuk analisis pertama itu adalah laporan realisasi anggaran. Pada bagian pos pendapatan, pendapatan asli daerah itu terrealisasi sebesar 99,08%. Penerimaan pajak terbesar itu ada di pajak penerangan jalan dan pajak PBB. Untuk pajak terendah itu ada di pajak mineral, bukan logam dan batuan. Untuk rasio di sini hasil akhir dari rasio itu sebesar 14,24% yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sebagai sumber dana untuk melakukan pembangunan di wilayahnya. Next slide. Selanjutnya, pendapatan transfer secara keseluruhan terrealisasi sebesar 98,58%. Hal ini didominasi oleh dana perimbangan sebesar 100,79%. Untuk rasio hasil akhirnya sebesar 62,29% yang menunjukkan bahwa masih tingginya ketergantungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kepada pemerintah pusat dalam hal pembiayaan untuk melakukan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Next slide. Selanjutnya mengenai pos belanja, di sini ada belanja operasi, itu secara keseluruhan terrealisasi sebesar 96,18%. Ini didominasi oleh belanja pegawai yang sebesar 97%. Untuk rasio hasil akhirnya sebesar 68,4%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini lebih banyak membelanjakan dananya untuk melakukan kegiatan rutin seperti belanja gaji, personalia, belanja barang atau jasa, dan belanja perjalanan dinas. Next slide. Belanja modal secara keseluruhan terrealisasi sebesar 90,53%. Ini didominasi oleh belanja aset tetap lainnya sebesar 99,71%. Untuk rasio hasil akhir itu sebesar 11,73%. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini sedikit melakukan dari dana pendapatannya untuk melakukan suatu pembangunan seperti infrastruktur. Hal ini dikarenakan konsekuensi dari besarnya belanja operasi yang terlalu besar, sehingga hanya 11,73% yang dapat digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Next slide. Untuk pos belanja selanjutnya adalah belanja tak terduga. Ini secara keseluruhan terrealisasi sebesar 63,86%. Dana tersebut digunakan untuk bantuan sosial seperti korban kebakaran dan penanganan COVID-19. Selanjutnya belanja transfer secara keseluruhan terrealisasi sebesar 99,15%. Hal ini didominasi oleh belanja bantuan keuangan daerah, provinsi, atau kabupaten kota kepada desa yang terrealisasi sebesar 99,99%. Next slide. Selanjutnya mengenai pos surplus atau defisit, di sini mengalami defisit yang seharusnya defisit sebesar 156 miliar, tetapi terrealisasi sebesar 91 miliar. Hal ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah pembiayaan menjadi lebih sedikit untuk menutupi defisit tersebut. Dampak negatifnya terdapat belanja-belanja yang tidak terrealisasi secara sempurna, sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan menjadi tidak optimal. Next slide. Selanjutnya mengenai analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal. Saldo ini berasal dari akumulasi silpa tahun 2020. Saldo anggaran lebih awal tahun 2021 itu sebesar 160 M, mengalami penurunan sebesar 45,94% dari tahun sebelumnya. Yang kedua, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Pada tahun 2021 itu sebesar 160 M, mengalami penurunan sebesar 45,94% dari penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan tahun 2020. Next slide. Selanjutnya sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Di sini pada tahun 2021 itu sebesar 69 miliar, mengalami penurunan sebesar 56,96% dari tahun sebelumnya. Yang terakhir saldo anggaran lebih akhir. Di sini sebesar 69 miliar,
merupakan akumulasi atas selisih lebih atau kurang antara saldo anggaran lebih awal tahun 2021 sebesar 160 M dan saldo penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan tahun 2021 sebesar 160 M dan saldo sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SILPA atau SIKPA tahun 2021 itu sebesar 69 miliar. Next slide. Selanjutnya mengenai analisis laporan neraca. Yang pertama itu ada rasio cair atau quick ratio. Hasil akhir dari rasio ini itu sebesar 319,48%, yang memiliki arti bahwa rasio Kabupaten Lampung Selatan ini menunjukkan hasil yang baik. Yaitu kabupaten ini dapat menjamin kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar non-persediaan yang ada. Yang kedua, rasio hutang terhadap aset atau debt ratio, hasil akhir dari perhitungan sebesar 1,48%, yang memiliki arti bahwa menunjukkan tingkat rasio yang sangat baik, di mana semakin sedikit dana yang berasal dari hutang untuk pembiayaan aset-aset milik pemerintah daerah, sehingga pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini tidak terbebani dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang memberatkan. Yang ketiga, rasio ekuitas terhadap total aset. Next slide. Nah, rasio ini, equity ratio, itu menunjukkan hasil akhir sebesar 98,52%, yang memiliki arti bahwa kinerja keuangan sangat baik. Artinya, pembiayaan aset yang dimiliki pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini sebagian besar berasal dari pemerintah itu sendiri. Next slide. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih untuk analisis selanjutnya terkait laporan operasional, di mana laporan operasional sendiri itu memiliki tiga pos. Yang pertama pos pendapatan, pos beban, dan surplus atau defisit. Nah, pada pos pendapatan sendiri itu kita akan membahas terlebih dahulu pendapatan asli daerah, yang mana pendapatan asli daerah itu didominasi oleh pendapatan dari hasil pajak, dan yang paling kecil itu adalah dari retribusi sebesar 0,4%. Nah, dari pajak sendiri, yang mana kalau pajak lebih besar dari retribusi ini menunjukkan bahwa perputaran atau siklus ekonomi di suatu entitas tersebut, atau lebih tepatnya Lampung Selatan, itu dengan memiliki kondisi yang cukup baik. Sedangkan pada pendapatan transfer, ini pendapatan transfer dari pemerintah pusat itu yang memiliki proporsi terbesar, yaitu sebesar 92,04%. Sedangkan secara keseluruhan, pada pos pendapatan transfer, nilai setiap akun mengalami kenaikan, kecuali satu akun, yaitu adalah akun transfer pemerintah lainnya. Nah, berikut adalah laporan operasional pos pendapatan lain-lain, yang mana untuk pendapatan lain-lain itu terdiri dari 72% pendapatan lain-lain yang sesuai undang-undang, dan yang kedua itu adalah pendapatan hibah sebesar 28%. Nah, untuk hibah sendiri itu terdiri dari pemerintah daerah lainnya sebesar 84,1%, lalu dari hibah pihak ketiga sebesar 9,6%, dan hibah pemerintah pusat sebesar 6,2%. Nah, selanjutnya itu terkait pos beban, yang mana pos beban terdiri dari tiga akun, yaitu beban operasi, beban transfer, dan beban penyusutan amortisasi. Nah, pada beban operasi ini didominasi oleh beban pegawai sebesar 57,1%. Nah, setelah dilakukan analisis, ditemukan beberapa penemuan. Yang pertama itu beban pegawai turun sebesar 4,4%, sedangkan beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 35,02%, yang mana hal ini mengindikasikan bahwasanya pemerintah kota Lampung Selatan ini sedang melakukan peningkatan pada sisi eksternalnya dibandingkan dengan peningkatan pada sisi internalnya. Lalu pada bagian beban penyusutan dan amortisasi, eh, itu tidak ada perubahan yang secara signifikan. Yang perubahannya hanya terbatas pada pemerincian akun-akun dari akun penyusutan dan amortisasi, yang mana perincian ini dirinci menjadi beberapa akun tambahan. Yang pertama itu ada penyusutan akun alat dan mesin, gedung, bangunan, dan lain-lainnya. Lalu pada beban transfer, ini ditemukan dua temuan. Yang pertama yaitu akun beban bantuan keuangan mengalami penurunan sebesar 18,53%, dan akun dana bagi hasil meningkat sebanyak 13,58%. Nah, untuk bantuan keuangan ini yang menurun sebesar 18% ini, itu mengindikasikan bahwasanya pemerintah tidak fokus untuk melakukan atau memberikan bantuan kepada masyarakat melalui bentuk uang, melainkan lebih ke bentuk bantuan barang dan sosial, serta pembangunan seperti BUMDes atau BUMD, sehingga kemajuan Lampung itu bukan hanya dari sisi kemajuan ekonomi secara singkat, namun juga secara jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah laporan operasional pada pos surplus atau defisit, yang mana setelah dianalisis ternyata laporan operasional Kabupaten Lampung Selatan mengalami defisit,
yang mana kondisi ini terjadi karena beban yang dimiliki itu melebihi dari pendapatan yang masuk. Nah, dari tahun sebelumnya nilai defisit ini naik sebesar 526,61%. Lalu pada selanjutnya itu terkait analisis laporan perubahan ekuitas, yang mana terdapat dua penemuan dari laporan ini, yang mana jumlah ekuitasnya ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,89%. Dengan penemuan yaitu kenaikan jumlah defisit sebanyak 526% dari tahun sebelumnya. Sedangkan ada juga koreksi negatif atau koreksi yang menambah defisitnya sebesar 1.704,09%, yang mana koreksi negatif ini diduga akibat situasi pada tahun 2021 yang sedang mengalami pandemi COVID, yang mana pada saat itu terdapat kebijakan WFH dan sulitnya mobilisasi sehingga kinerja dari pegawainya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Nah, selanjutnya itu terkait laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri terbagi menjadi 4 aktivitas. Yang pertama dari operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Yang mana untuk proporsi terbesarnya itu adalah dari operasi. Nah, selanjutnya itu terkait aktivitas operasi. Bagian arus kas masuk. Nah, pada arus kas masuk terbesar ini berasal dari dana transfer yang dikirim oleh pemerintah pusat. Yang mana dana transfer ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada dana desa sebesar 17% dari proporsi, lalu ada dana khusus sebesar 20%, dan dana umum yang paling besar yaitu sebesar 63%. Yang mana jumlah dana ini bisa dibilang normal karena memang untuk keperluan operasional dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri. Lalu pada penemuan selanjutnya itu ditemukan bahwasanya pajak daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang cukup besar, yang mana hal ini menandakan bahwasanya perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan sedikit demi sedikit pasca tragedi pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya ada bagian aktivitas operasi arus kas keluar. Nah, ditemukan dua temuan, yang mana beban pegawai itu turun sebesar 4,4% dan beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 35,02%. Yang mana pemerintah Kabupaten Lampung Selatan ini melakukan efisiensi karyawannya sehingga bebannya menurun, sedangkan untuk beban barang dan jasanya itu ditingkatkan agar pemerintah Lampung Selatan dapat meningkatkan kualitas entitas dari bagian eksternalnya. Nah, untuk temuan ini, lalu pada aktivitas investasi, untuk arus kas masuknya terdapat penjualan aset oleh pemerintah kota Lampung Selatan, yang mana rinciannya adalah kendaraan perorangan yang dijual sebesar 1 miliar dan kendaraan roda 2 yang dijual sebesar 441 juta. Lalu untuk arus kas keluarnya, akun belanja modal, jalan jaringan, dan irigasi mengalami kenaikan sebesar 58,69%. Sedangkan akun lainnya itu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pemerintah sedang memfokuskan perbaikan jalan, jaringan, dan irigasi dibandingkan perihal lainnya. Lalu selanjutnya ada aktivitas anggaran yang yang diproporsikan oleh PPN sebesar 26%, IWP atau iuran wajib pegawai sebesar 35%, dan PPh 39%. Yang mana angka kas masuk dan kas keluarnya itu sama, karena untuk aktivitas anggaran sendiri ini itu hanya uang yang disimpan sementara untuk nantinya dibayarkan lagi ke pihak ketiga. Lalu aktivitas pembiayaan ini tidak ada ya pada tahun 2021, tidak terjadi arus kas masuk dan keluar, yang mana semua akunnya bernilai nol. Namun di tahun 2020 ada akun ini memiliki satu akun yang bernilai sekian juta. Nah, sekian hasil analisis dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.